Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi kita dipertemukan dalam majlis ilmu yang pernah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai taman-taman syurga di atas muka bumi. Kita berdoa pada hari yang penuh berkat ini, hari Jumaat. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang layak memasuki syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Topik doa yang akan kita bahas pada pagi ini sangat istimewa, yaitu doa agar dikuatkan iman serta masuk syurga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang akan kita bahas pada pagi ini tentang doa. Mohon agar Allah kuatkan kita punya iman dan Allah masukkan kita ke dalam syurga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa ini dikatakan doa yang sangat istimewa dan menjadi amalan tetap sahabat mulia Abdullah ibnu Mas'ud. Kita bacakan doanya. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin fi a'la jannatil khuld. Itu bunyi doanya. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keimanan yang tidak goyah. Maknanya iman yang mantap. Dan nikmat yang tidak habis-habisnya. Perterusan mendapat nikmat. Dan aku juga mohon kepadamu, ya Allah, agar dapat berdampingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga yang paling tinggi lagi kekal abadi. Allahu akbar. Hadis ini lihat footnote dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau berdoa dengan doa ini di dalam salatnya. Abdullah bin Mas'ud berdoa dengan doa ini di dalam salatnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berdoalah kamu dengan doa ini. Niscaya akan Allah kabulkan doamu." Hadis sahih.
Pertanyaan, bolehkah kita ikuti doa ini? Doa yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud. Boleh? Ini juga namanya sunnah. Sebab sunnah itu kadang-kadang ucapan Nabi. Kadang-kadang perbuatan Nabi. Af'alun Nabi. Yang pertama, aqwalun Nabi. Dan yang kedua, perbuatan Nabi. Dan yang ketiga, ketetapan Nabi. Apa maksud ketetapan? Nabi dengar sahabat membaca sesuatu. Lalu Nabi beri komen dengan komen positif. Seperti yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud tadi. Dengan membaca doa ini, ketika dalam salat, apa komen Nabi? Teruskan kamu berdoa dengan doa ini atau doa itu. Niscaya Allah kabulkan doamu itu. Itu namanya ketetapan Nabi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, sekarang penjelasannya. Mudah-mudahan dengan mendengar penjelasan ini membuat kita menjadi lebih yakin. Ustaz kumpul beberapa maklumat dari kitab-kitab hadis tentang doa ini. Sila dengar dengan tekun dan manfaatkan. Kata ulama hadis, hadzal doa al-azim min al-adiyatil azimah. Doa ini adalah termasuk salah satu dari doa yang agung. Lishtimalihi ala a'zamil maqasid wa arjal matalib. Karena kandungannya mengandung maksud yang sangat tinggi nilainya. Wa a'lal amani fid dunya wal akhirah. Kandungan doa ini adalah merupakan harapan setiap manusia di dunia dan di akhirat. Faqad da'a bihi min khirati sahabah al-mayamin Abdullah ibn Mas'ud. Dia telah dibaca oleh salah seorang sahabat Rasul yang istimewa, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Fi murafaqati sayyidil awwalin wal akhirin fi a'la jannatin na'im. Beliau mohon supaya dapat bersama-sama dalam syurga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala syakka, tidak diragukan lagi, anna hadza a'zamu wa a'lal manazil. Permohonan itu merupakan permohonan yang sangat tinggi martabatnya. Walihadza kana radhiyallahu anhu yulazimu hadza doa fi ghairil a'mal. Oleh sebab itu, Abdullah bin Mas'ud melazimkan membacanya secara istiqamah di dalam ibadat yang paling tinggi, yaitu dalam ibadah salat. Tak kira salat itu salat fardu atau salat sunat.
Faqad kana radhiyallahu anhu yaqul. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, "Qad sallaitu munzu kaza wa kaza. Ma sallaitu faridatan wala tatawwu'an illa da'autullaha bihi fi duburi kulli salatin." Sejak aku mula salat, aku tidak pernah meninggalkan membaca doa itu di dalam salatku, apakah salat fardu atau salat sunat, pada setiap menjelang salam, fi duburi kulli salat, yaitu pada penghujung salatku. Maknanya setiap selesai tahiyat akhir sebelum salam, selain beliau minta dilindungi daripada 4 fitnah, semua kita tahu, fitnah kubur, fitnah neraka, fitnah hidup dan mati, dan fitnah dajjal, beliau tidak lupa membaca doa ini. Begitu komen daripada Abdullah bin Mas'ud. Setelah kita tahu latar belakang doa ini, kita mula jelaskan apa yang terkandung di dalam permintaan Abdullah bin Mas'ud atau di dalam doanya tadi. Pertama sekali, yaitu doa, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Itu bahagian pertamanya. Ya Allah, aku memohon kepadamu keimanan yang tidak goyang, yang tidak goyah, iman yang tetap, iman yang mantap. Maknanya, as'aluka ya Allah imanan thabitan qawiyya. Aku mohon kepadamu ya Allah iman yang kuat, iman yang mantap. La syakka fi. Iman yang tidak ada sedikit pun keraguan. La syakka fi. Tidak ada syak, tidak ada ragu di dalam doa tersebut. Wa anta'simuni wa anta'simani minal wuqu' ila riddah wa hiyal kufur. Dengan kekuatan iman itu sehingga aku tidak murtad dan tidak jadi orang kafir. Wa hadza a'zamu matlubin fid dunya. Inilah sebenarnya permintaan yang paling agung ketika kita masih berada di atas dunia. Inilah doa yang paling agung. Sebagaimana Ustaz pernah sebut, kalau nikmat itu mau disenaraikan seluruhnya, nikmat yang paling tinggi adalah nikmatul iman. Nikmat iman. Kita tak menafikan. Harta yang banyak juga nikmat. Pangkat yang tinggi juga ada nikmat. Kesehatan. Kehebatan seseorang. Kecantikan. Ketampanan. Itu semua adalah nikmat. Tapi bila disenaraikan semua nikmat di dunia ini, tidak ada nikmat yang boleh mengatasi nikmatul iman. Itu yang dimaksudkan. Kita minta pada Allah agar diberi oleh Allah kita keimanan yang tidak ada sedikit pun keraguan. Iman yang mantap adalah nikmat yang paling utama di atas muka bumi. Li'annahu afdalul a'mal indallah. Ia adalah sesuatu yang paling utama di sisi Allah.
Coba dengar hujahnya. Pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul amal afdal?" Amal apakah yang paling afdal? Qala, jawab Nabi, imanun la syakka fi. Sesuatu yang paling afdal, amal yang paling afdal adalah iman yang tidak dicemari dengan keraguan sedikit pun. Imanun la syakka fi. Iman pada Allah, iman pada malaikat, kiri kanan, iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman pada Al-Quran, iman hari kiamat, iman pada takdir, tanpa sedikit pun ragu. Itulah dia amal yang paling afdal. Ayul a'mal, ayul amal afdal. Amal apakah yang paling afdal? Pertanyaan itu menunjukkan bahawa iman bukan hanya keyakinan dalam hati. Iman yang sempurna tidak akan tercapai kalau hanya pakai yakin saja. Memang tak ragu. Tetapi apa yang Allah suruh tak buat. Apa yang Allah larang dilanggar. Tak sempurna. Sebab iman yang hakiki, mulut ucap 2 kalimat syahadat sebagai contoh. Hati membenarkan apa yang diucap. Dan yang ketiga, al-amal bil arkan. Kita hendaklah melaksanakan dengan anggota apa yang Allah dan Rasul suruh buat. Apa yang Allah dan Rasul larang jauhi. Baru sempurna. Sebab bila hanya ucap saja 2 kalimat syahadat, walaupun diikuti dengan hati tanpa ragu, hanya Allah saja yang berhak disembah. Muhammad adalah Rasulullah. Tapi suruhan Allah, suruhan Rasul tidak dibuat. Larangan Allah, larangan Rasul tidak dijauhi. Mereka atau insan jenis ini lebih tepat dipanggil dengan munafik. Cakap tak serupa bikin. Atau mukmin asi. Atau orang beriman yang durhaka terhadap Allah. Itu makna pertanyaan, amal apakah yang paling afdal? Nabi jawab, iman yang tidak dicemari oleh keraguan walau sedikit. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu tentang pertanyaan atau permintaan pertama, ya Allah, aku mohon kepadamu iman yang tidak goyang, atau iman yang kuat, iman yang mantap. Itu permintaan. Sebab terakhir nanti kita minta masuk syurga bersama Rasul. Orang yang tidak mantap imannya tidak layak masuk syurga. Apalagi bersama Rasul. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, La ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah itu adalah kunci syurga. La ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid, kalimat iman. Kita teruskan dengan permintaan yang kedua.
wa na'iman la yanfad. Wa na'iman la yanfad. Dan aku juga mohon kepadamu ya Allah nikmat yang berterus-terusan, tidak pernah habis. Maksudnya na'iman daiman la yantahi. Nikmat yang berkekalan, berterusan dan tidak berakhir. Wala yang qati, tidak terputus-putus. Wa huwa naimul jannah, yaitu nikmat syurga. Sebab seseorang yang apabila masuk syurga, dia akan mendapat nikmat berterus-terusan. Senang lenang, enjoy di dalam syurga. Tidak ada sedikit pun kesulitan atau kesusahan. Nikmat syurga, nikmat akhirat. Amman na'imu fid dunya, sedangkan nikmat di dunia pula fahuwa zail, dia akan berakhir. Walau kaya macam mana pun, walau tinggi macam mana pun pangkatnya, walau handsome macam mana pun wajahnya, kuat, walau cantik macam mana pun, jelita, akan berakhir. Semuanya akan berakhir. Itu yang dimaksudkan dengan nikmat dunia. Nikmat dunia akan berakhir. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Bahagian ketiganya yang kita minta. Wa murafaqata Muhammadin fi a'la jannatil khuld. Aku juga mohon ya Allah kiranya dapat masuk syurga bersama-sama Rasulullah di syurga yang paling tinggi. Hadirin dan hadirat, setelah kita memohon kepada Allah keimanan yang mantap, itu nomor satu. Yang kedua, nikmat yang berkekalan. Kita langsung minta permintaan yang ketiga, supaya dapat memasuki syurga Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la darajah fil jannah, pada peringkat yang paling tinggi. Hadirin dan hadirat, syurga ada yang tinggi, ada yang rendah ke Ustaz? Ada. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fa inna fil jannati mi'ata darajah. Syurga itu ada 100 derajat. 100 tingkat. Ma baina kulli darajatain kama baina samai wal ard. Di antara satu derajat dengan derajat berikutnya, jaraknya bagaikan antara langit dengan bumi. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ustaz ulang sekali lagi. Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syurga itu ada 100 derajat. Di antara satu derajat dengan derajat berikutnya bagaikan jarak antara langit dengan bumi. Bayangkan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berada pada
syurga yang derajatnya paling tinggi. Itu yang kita minta. Kata Nabi, begitu mendengar Abdullah bin Mas'ud berdoa dalam salatnya, mintalah dan terus minta. Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan permintaan. Kita juga apa salah? Walaupun namanya Abdullah Yasin, walaupun namanya Ahmad, walaupun namanya Abdul Qadir, walaupun namanya Hafsah, walaupun namanya Farida, Fauzia, tak kira. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bila menyuruh sahabatnya, itu bermakna suruhan Nabi untuk semua umatnya. Itu gunanya kita belajar. Supaya kita termasuk ke dalam golongan siratal mustaqim. Siapa golongan yang confirm mendapat siratal mustaqim? Semua kita tahu, 4 golongan. An-nabiyyin, was-siddiqin, wasyuhada, was-salihin. Nabi, siddiq macam Abu Bakar, syuhada seperti Umar, Osman, Ali yang mati syahid, dan salihin, orang-orang saleh. Ikut jejak langkah mereka. Abdullah bin Mas'ud termasuk salah seorang sahabat Nabi yang istimewa, pakar Al-Quran, pakar tafsir, bersama dengan Abdullah ibnu Abbas. Walaupun orangnya kecil, pernah Abdullah bin Mas'ud ini naik tangga diikuti oleh kawan-kawan sahabat yang lain di bahagian bawah tangga. Begitu ternampak betis Abdullah bin Mas'ud, ada di antara mereka yang komen, Masya Allah, kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud. Ucapan sahabat itu didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba dengar apa komen Nabi. Hei para sahabat, jangan cakap macam itu. Betis Abdullah bin Mas'ud yang kecil itu di akhirat nanti adalah lebih berat daripada bukit Uhud. Lebih berat dari bukit Uhud. Nak menggambarkan betapa hebatnya insan ini. Abdullah bin Mas'ud. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis menyebut, apabila kamu ingin memohon syurga, mohonlah syurga Firdaus. Sebab syurga Firdaus itu adalah syurga yang paling tinggi. Sabda Nabi, fa idza sa'altumullah ta'ala fasaluhul firdausil a'la. Bila kamu mohon pada Allah syurga, mohonlah syurga Firdaus yang paling tinggi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Permohonan, doa hendaklah diucapkan dengan penuh keyakinan. Jangan teragak-agak minta kepada Allah.
Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melarang. Apa kata Nabi? Iza da'a ahadukum fala yaqulanna Allahumma in syi'ta walakin liyu'zim raghbatahu fa inna Allah azza wa jalla la yata'azamu alaihi syai'un a'ta. Maknanya, bila kamu berdoa, jangan kamu katakan Allahumma in syi'ta walakin liya'zam raghbatah. Ya Allah, masukkan aku ke dalam syurga jika engkau berkehendak. Tapi mohonlah kepada Allah dengan azam yang kuat, keyakinan yang tidak berbelah bagi. Jangan kata in syi'ta. Ya Allah, masukkan aku ke dalam syurga jika engkau berkehendak. Itu menunjukkan kita minta itu tidak sungguh-sungguh. Doa macam itu tidak akan dikabulkan oleh Allah. Tapi mohon pada Allah sebagaimana permohonan Abdullah bin Mas'ud. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, demikianlah lebih kurang penjelasan tentang doa singkat ini, tapi membawa makna yang cukup hebat. 3 bahagian saja. Pertama, minta diberi oleh Allah iman yang mantap, yang kuat. Yang kedua, minta kepada Allah nikmat yang berterus-terusan. Jangan terputus-putus. Dan yang ketiga, minta supaya Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam syurga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga yang paling tinggi. Jadi sebagai kesimpulannya, pertama, minta kepada Allah iman yang kuat, iman yang mantap, tanpa dicemari oleh keraguan sedikit pun. Cuma Ustaz tidak komen. Mendapat iman yang mantap tanpa keraguan rasanya mustahil kalau tidak belajar. Terutama belajar akidah. Mesti belajar. Dan belajar itu pula mesti diikuti dengan dalil-dalil dan hujah-hujah Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Baru dapat iman yang mantap. Kalau tak belajar macam mana tak yakin. Yang kedua yang kita minta, nikmat yang berterus-terusan. Ingat, iman boleh naik, boleh turun. Malah boleh dicabut oleh Allah. Iman tidak senantiasa stabil. Dia boleh turun naik. Ini sebagaimana doa kita pada ayat 8 dari surat Ali Imran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu juga doa yang sangat bagus. Ya Allah, janganlah engkau cabut balik iman yang telah engkau masukkan ke dalam hatiku. Jangan engkau cabut, ya Allah. Jangan engkau selewengkan imanku. Itu beri makna
iman boleh dicabut. Itu sebabnya ada orang murtad, ada orang kafir setelah dia memeluk Islam. Termasuk juga nikmat adalah kesehatan dan masa lapang. Nabi bersabda, ada dua nikmat. Sungguh banyak manusia tidak pandai bersyukur. As-sihah, kesehatan, wal faral, dan masa lapang. Ibu-ibu, bapa-bapa, khasnya para lansia, kita ada masa lapang sekarang ini. Tambah ilmu, baca, ikuti majlis ilmu. Dan yang kedua, kesehatan. Itu sebabnya kata pepatah Arab, la ya'lamun nasu ladzata sihah illa ba'dal marad. Manusia tidak akan tahu betapa lezatnya kesehatan kecuali bila dia sudah sakit. Sakit, dah potong kaki, baru menyesal. Mengapa ya dulu tidak ke surau, tidak ke masjid? Dah telinga kurang dengar, baru menyesal. Mengapa ya dulu tidak ikut, tak dengar majlis ilmu? Lidah dah kaku, koma, tak boleh berkata-kata, baru menyesal. Mengapa ya dulu tidak berdakwah? Mengapa ya dulu tidak banyak berzikir? Tak ada guna. Ingat dua nikmat yang paling banyak, kata Nabi, manusia yang tidak pandai mensyukurinya. Pertama, nikmat kesehatan. Yang kedua, nikmat masa lapang. Dan permintaan terakhir, dengan berbekalkan iman yang mantap tanpa keraguan, dengan berbekalkan nikmat yang berterus-terusan, kita akhiri doa supaya masuk syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan lupa, doa ini yang paling bagus kita baca dalam salat. Dan dalam salat pula, timing untuk berdoa ada dua yang paling utama. Pertama, dalam sujud. Baca doa ini. Setelah Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi 3 kali, baca doa ini. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin fi a'la jannatil khuld. Baca 3 kali. Dan timing yang kedua, doa dalam salat adalah setelah tahiyat akhir sebelum salam. Baca lagi, insya-Allah. Ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Minta